sebelum kita mulai memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita satukan hati kita dan berdoa bersama-sama. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami semua pada sore hari ini. Kami masih dapat melakukan ibadah bersama di tempat ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami, jemaat kami yang pada saat ini mungkin masih dalam perjalanan. Tuhan sertai mereka Tuhan, sehingga mereka dapat selamat sampai di tempat ini. Untuk yang sakit, kiranya Tuhan juga boleh jaga Tuhan dan sembuhkan mereka di tempat mereka beristirahat. Terima kasih Tuhan Yesus, bertahtalah di atas pujian penyembahan kami di tempat ini. Kami akan menutup doa ini Tuhan dengan doa yang Tuhan telah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah karena kami hari ini makanan kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan kami mencobaan, kami lepaskan kepadanya. Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Mari kita angkat suara kita berikan yang terbaik sebagai ucapan syukur untuk menyenangkan hati Tuhan tempat ini. Datang dengan syukurku membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih menyelamatkanku Yesus. Inilah persembahanku. Hanya Engkau di hidupku, Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Membawa inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah, selamat
Bersama
Bila salibnya yang menyerbu aku, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Haleluya. Sekarang mari kita nyanyikan pujian dengan penuh sukacita karena kasih Tuhan yang luar biasa penuhi kita setiap hari. Kiranya mewangi, senyumannya mentari, jatuh kau yang berindah, banyak kau yang berlegar, lawan yang berkala. Hidup berjuangnya, jauh jangan setia, bertahanku selamanya. Sungguh dapat kasihku di sepanjang hidupku, dengan darahmu yang tebus bersatu. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku, hanya untukku. Badai menghadang dan bumi pun bergoncang, jangan setia, berjalanku selamanya. Sungguh dapat kasihku di sepanjang hidupku, dengan darahmu yang terus bersatu. Dapat kasihku di sepanjang hidupku, dengan hatiku hanyalah untukku. Ayo Tuhan, kita akan bersama-sama. Kasihku di sepanjang hidupku, dengan darahmu yang terus bersatu. Jemaat sekalian, sebelum
dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Lalu kita naikkan pujian ini sambil budi persembahan dijalankan, dan jemaat saya persilakan duduk kembali. Aku bertahan harapan dan kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah aku datang dan berserah, Kau bantuku, Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku.
Allah yang selalu menuntun kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah menaikkan puji-pujian kami bagimu. Sore hari ini Tuhan, kami ingin membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami siap untuk mendengarkan. Mengurapi kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya. Puji nama Tuhan. Shalom. Semua sehat. Haleluya. Baik, kita akan belajar bersama-sama sore hari ini dari Lukas 11 ayat 1 sampai 44. Cukup panjang. Lukas 11 ayat 1 sampai 44. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Yesus dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Maria dan Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, marilah kita kembali lagi ke Yudea. Murid-muridnya itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah 12 jam dalam 1 hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-muridnya itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dan arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Kata Yesus kepada mereka dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?
Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi meninggalkan saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan dia memanggil engkau." Mendengar itu Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi bersama-sama dengan Maria di rumah itu menghiburnya, melihat bahwa Maria segera berdiri dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati." Ketika Yesus melihat Maria nangis dan orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka maskulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masjulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menghadap ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepadanya, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Saudara, firman Tuhan sore hari ini menceritakan tentang kisah Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus dalam pembacaan kita sore hari ini. Ini menunjukkan bahwa bagaimana Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa atas kehidupan dan kematian. Dia Allah yang bisa membangkitkan dan memberikan kehidupan. Dia juga Allah yang memberikan hukuman, yaitu kematian kekal. Oleh karena itu, sore hari ini kita belajar bahwa Lazarus ini orang yang sangat dikasihi. Saya yakin dan percaya bahwa kita yang hadir, yang ada dalam ruangan ini adalah orang-orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Dan dalam persoalan perjalanan hidup kita, pasti banyak tantangan, pasti banyak persoalan. Tapi satu yang kita perlu yakini bahwa Allah mengasihi saya dan saudara. Sesuai dengan pujian tadi, Allah Immanuel, Allah menyertai saya dan saudara dalam lembah kelam sekalipun, dalam kondisi sehat maupun tidak sehat, baik tidak baik, Allah bersama dengan saya dan saudara. Saudara, pada ayat yang ke-25 dikatakan gini, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup." Tema saya adalah Yesus sang pemberi kehidupan. Saudara, kalau kita melihat pohon, kalau pohon itu ditebang, dahannya, rantingnya ditebang, otomatis dia akan layu. Dia tidak berguna. Tapi kalau dia tetap bertahan pada pohon itu, dia akan tetap hidup. Sama, hidup saya dengan saudara juga seperti itu. Tuhan adalah pohon itu dan kita harus tetap bersandar pada pohon itu. Kalau tidak,
ya hidup kita akan seperti ranting yang tadi dipotong. Dan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Kenapa dia bisa menyatakan dirinya sebagai Allah atau sebagai kebangkitan dan hidup? Karena memang dia sudah buktikan buat saya dan saudara. Dia mati dan dia bangkit buat saya dan saudara. Itu tidak bisa kita pungkiri. Ada 4 hal yang akan kita pelajari sore hari ini. Apa tujuan Yesus mengklaim dirinya atau Yesus menyatakan dirinya sebagai kebangkitan dan hidup? Yang pertama, kita akan baca di dalam ayat 14, 15, dan 25. Ayat 14, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab dengan demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Ayat 25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saudara, berbicara tentang kematian itu satu hal yang sangat mengerikan. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, apalagi saya orang perantau ya. Kalau dengar kalimat seperti itu dari kampung, itu gemetar, saudara. Sama, kejadian yang dialami oleh Maria dan Marta sama. Yesus sangat mengasihi Lazarus, betul. Ketika Lazarus sakit, mereka menyampaikan kabar ini kepada Yesus. Yesus tidak langsung datang. Yesus tidak langsung mengambil tindakan. Yesus mau melihat dulu mereka percaya apa enggak. Karena seperti kita, firman Tuhan sudah banyak kita dengar, sudah banyak disampaikan. Pertanyaannya adalah satu, kita percaya apa enggak? Kan itu. Ketika kabar itu datang, Yesus tidak langsung mengambil keputusan. Masih di tempat yang sama 2 hari lagi. Sampai akhirnya Lazarus meninggal. Satu kesedihan yang sangat luar biasa dirasakan oleh Maria dan Marta. Tetapi di dalam kesedihan itu, Tuhan mau menyatakan kemuliaannya buat Maria dan Marta. Dan dalam kesedihan hidup kita, perjalanan hidup saya dan saudara, persoalan, pergolakan hidup, tekanan hidup pada hidup, datang menghampiri saya dan saudara. Percayalah bahwa ada yang Tuhan mau nyatakan dalam hidup saya dan saudara. Yang pertama adalah tujuan Yesus mengklaim dirinya sebagai kebangkitan dan hidup supaya kita percaya bahwa Yesus pemberi kehidupan yang kekal. Cuman satu-satunya di dalam Tuhan yang dia bisa memberikan kehidupan kekal buat saya dan saudara. Banyak nabi, banyak rasul, banyak orang mengklaim dirinya sebagai yang diutus. Tapi cuma satu yang bisa memberikan kehidupan kekal buat saya dan saudara. Cuma di dalam Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan baca di dalam Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Yang kedua, tujuan Yesus mengklaim dirinya sebagai kebangkitan dan hidup supaya kita percaya kepada Yesus, Sang Pemberi kehidupan, yang akan membangkitkan kita kelak sehingga kita tidak mengalami kematian. Saudara, Yesus dengan jelas mengatakan bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Cuma satu yang Tuhan mau. Tuhan sudah bilang begini, kalau hidup di luar saya, kamu tidak bisa apa-apa. Kalau hidup di luar kemauan
Kristus, di jalan Tuhan, kita tidak bisa apa-apa. Tapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, satu yang Tuhan mau, percaya. Kembali lagi, percaya saudara. Ketika Yesus mengatakan akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saudara, satu kalimat yang memang cuma dikhususkan untuk orang-orang yang percaya. Kalau kita percaya kita akan hidup, kalau kita tidak percaya ya sudah, kita tidak akan hidup. Sesuai dengan firman Tuhan. Bukan saya mengatakan, tapi firman Tuhan mengatakan kalau kita percaya kita akan hidup walaupun kita sudah mati. Sama seperti Lazarus, ketika Maria dan Marta mendengar bahwa Yesus sudah sampai, belum sampai di Betania sih, masih setengah perjalanan, mereka datang menghampiri Yesus dan mereka menyampaikan, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, tidak mungkin dia meninggal, tidak mungkin dia mati, tidak mungkin dia game over. Saya ketika baca ini dan menemukan satu kalimat yang Mas Gula itu, saya ternyata itu sangat-sangat tertekan sekali. Penderitaannya itu sangat-sangat berat sekali. Yesus sendiri ketika mendengar keluhan dari Maria dan Marta, dia menangis, saudara. Saya yakin kita punya masalah, kita punya persoalan. Yang harus kita lakukan, kita cuma mengeluh saja sama Tuhan. Kalau kita mengeluh sama Tuhan, pasti ada jalan keluar. Kalau mengeluh sama manusia, ya seperti itulah kira-kira. Saya nggak tahu ya. Tapi lebih baik dan lebih aman kita mengeluh sama Tuhan. Kalau kita mengeluh sama manusia ya bisa aja sih, cuman ya terbatas juga pertolongan dia, terbatas juga hikmat dia, terbatas juga kekuatan dia. Tapi kalau di dalam Tuhan tidak pernah terbatas. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa tujuan Yesus mengklaim dirinya sebagai kebangkitan hidup? Yang ketiga di dalam ayat 4, ayat 15, 40 dan 42. Ayat 4, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ayat 15, tapi aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lipat bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Ayat 40, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ayat 42, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Yang ketiga adalah supaya kita percaya kepada Yesus sang kehidupan, bahwa waktu yang selalu terbaik bagi kita untuk menyatakan kemuliaan, waktu Tuhan yang paling terbaik buat saya dan saudara. Saudara, ketika poin ini saya kembali mereview kehidupan saya. Saya kembali mereview perjalanan pelayanan saya. 7 bulan saya bergumul, saudara. Itu waktu-waktu terberat bagi saya secara pribadi ya. Tapi pada akhirnya Tuhan menyatakan buat saya itu kayaknya enak banget.
ketika saya mereview kembali, oh iya, ternyata waktu Tuhan yang paling terbaik, saudara. Waktu Tuhan yang paling indah buat saya dan saudara. Jangan sampai kita memaksakan waktu kita, saudara, karena akan capek sendiri, saudara. Saya mereview kembali, oh iya, yang waktu itu saya minta Tuhan kasih saya tanda, langsung dijawab di bulan Desember, hari kedua, saudara. Saya masih ingat banget, dan itu gak bakalan saya lupain. Kita lagi retreat, saudara tahu kan kalau lagi retreat kan lagi ya senang-senang. Saya lagi duduk selonjoran di kursi, bermalas-malas kan. Tiba-tiba ceplok masuk. Aduh. Saudara tahu? Nervous iya. Kayak jatuh dari pohon. Aduh. Kenapa langsung di grup ya? Kenapa enggak di japri ya? Aduh. Saudara nggak ngerti lagi, saya langsung turun. Saya langsung panggil di rumah. Saya minta tanda pertama dikasih hari kedua. Saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Gub, telepon lah. Oh ternyata di sini toh. Ya udahlah pasrah. Itu tanggal 2. Tanggal 7 kami JR untuk Natal, saudara. Nggak enak banget kalau dikecangin. Sakit banget. Saya cuman ingat perbesar kapasitas hati. Tetap rendah hati. Saya tarik nafas. Benar-benar tanggal 7 dikecangin dalam gereja itu. Dan semua yang saya sudah susun dirompak habis-habisan. Saya terpukul sekali, saudara. Cuman saya ingat kembali lagi, perbesar kapasitas hati. Oke, terus saudara aja lah. Oke, baiklah Tuhan. Saudara pernah dikecangin sama pimpinan saudara sendiri? Saudara bayangin kita lagi JR, saya duduk di depan, beliau di depan, tiba-tiba beliau pindah ke belakang. Kenapa ini? Ada beberapa hal yang perlu saya kasih tahu, mengoreksi maksudnya. Gimana mau ngomong? Saya pindah ke belakang, beliau ke depan. Udahlah. Saya cuma ya udahlah, terserah deh. Saya sudah melakukan yang semampu saya lakukan. Itu pelayanan saya terakhir. Hitung-hitung jadi seksi acara terakhir. Jadi sakit banget, saudara. Dan tanggal 8 saya udah deh. Saya mengambil kesimpulan, udah saya nggak usah masuk, saya di luar aja. Biarkan tamu-tamu yang di dalam. Saudara, waktu Tuhan yang terbaik buat saya. Saya pikir keputusan yang akan saya ambil itu gampang. Ternyata saya digodok dulu, saudara. Dibecek-becek dulu. Kuat nggak? Masih mau terus nggak nih? Tapi saya bersyukur saya bisa melewati itu. Dan ya, waktu Tuhan yang paling terbaik untuk saya. Dan itu juga yang akan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Kalau kita percaya sama Tuhan, waktu Tuhan adalah yang paling terbaik buat saya dan saudara. Yang keempat, ayat 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Tujuan Yesus mengklaim dirinya sebagai pembangkit dan hidup, supaya kita percaya kepada Yesus sang kehidupan yang memberikan jaminan dan kepastian keselamatan. Keselamatan yang pasti itu cuma di dalam Tuhan, saudara. Tidak ada keselamatan yang pasti di luar Tuhan, itu nggak ada. Cuma di dalam Tuhan kepastian itu ada. Saudara, kita sudah mengenal siapa itu Tuhan, tapi kadang kita masih ragu.
Saudara pernah nggak berpikir begini? Ketika saudara naik pesawat, kalau siang masih mending, malam saudara. Saudara nggak kenal siapa pilotnya, tapi saudara percaya bahwa ya sesuai dengan jadwal saya akan tiba di tempat. Betul. Saya pernah mengalami yang namanya naik pesawat, hujan besar dari sini, turbulensi mulai dari Jakarta sampai di Kupang. Itu tahun 2021. Saya pujian penyembahan ke Amin, tahu-tahu saya ketiduran. Begitu sampai di Kupang, wah udah kelihatan kota Kupang kan, tiba-tiba pramugari bilang gini, penumpang yang terhormat, harap mengencangkan sabuk pengaman. Kita akan mendarat. Tahu-tahu nggak mendarat saudara, hujan. Itu kejadian serunya saudara. Saya cuma berdoa begini, Tuhan izinkan saya menginjakan kaki saya di kota Kupang. Saya udah pasrah. Ketika dari sini itu hujan, waktu kajian mereka antar sampai di bandara, kajian bilang gini, Ade bagaimana? Saya bilang bagaimana, tiket sudah ditahan. Mereka di Kupang WA begini, kakak bagaimana di sini hujan angin begini-begini. Di sini hujan angin, di Kupang hujan angin. Aduh Tuhan bagaimana ini? Saya bilang ya udah kakak berdoa. Saya masuk saudara. Saya sampai dan ya sudah, sempat melayang-layang dulu. Gini lagi saya, waduh. Tapi pada akhirnya keselamatan yang pasti itu di dalam Tuhan. Saya cuma berdoa, Tuhan izinkan saya menginjakkan kaki saya di kota Kupang. Saya menginjakkan kaki saya, puji Tuhan. Sampai